Semoga kalian di sana baik-baik saja dan selalu sehat walafiat. Di video kali ini aku akan bercerita bagaimana aku dan tim aku menangani pasien positif COVID-19 di Jerman. Jangan skip, tonton terus videonya sampai selesai. Itu tuh virus kita tidak bisa melihat. Sejak dinyatakan rumah sakit kita bakal jadi rumah sakit untuk menangani pasien positif corona. Jadi itu tuh shock banget buat kita tuh. Tapi selain itu juga kita bangga ya, kita bisa menolong sama gitu ya, kita bisa mengobati juga para pasien itu dan kita juga bisa menyemangati mereka. Nah jadi untuk kita biar kita tidak kalau emang kita emang stresif banget ya kalau sudah ada di ruangan isolasi itu, untuk menghilangkan rasa stres itu kita melakukan sebelum masuk isolasi kita berfoto-foto, buat video dan juga buat TikTok untuk biar jadi biar kita nggak terlalu stres banget gitu dan biar bisa kita tetap tertawa dan bahagia gitu, walaupun sebenarnya itu sangat stresif banget dan juga sangat menegangkan gitu ya. Kita semua takut gitu, kita semua takut terjangkit walaupun kita masih muda dan imun sistem kita kuat gitu. Yang namanya kita langsung dengan pasien kontak gitu ya, dan kita menangani langsung yang positif tersebut, jadi kemungkinan besar akan tertularnya itu gede gitu ya. Jadi ya kita semua takut di sini. Aku juga takut banget, tapi walau alam ya. Jadi semua udah ditentukan gitu. Semua udah ada. Aku yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pas pertama kali aku masuk itu aku nangis. Bener, setelah aku pakai baju APD itu aku nangis. Ya Allah, kok sampai segininya. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga aku dan teman-teman yang lainnya selalu diberi kesehatan dan kekuatan juga kesabaran untuk menghadapi semua ini. Selain itu aku juga kasihan sama pasien-pasien gitu ya, apalagi yang mereka nggak schaffen, mereka nggak kuat dan mereka sampai meninggal gitu, meninggalkan kita, meninggalkan keluarganya tercintanya mereka. Biasanya pasien yang di atas 50 tahun atau pasien yang sudah punya penyakit lainnya, apalagi penyakit diabetes contohnya, penyakit jantung, pokoknya penyakit berat lainnya. Jadi waktu itu ada pasien aku, waktu itu dia umur sekitar 40 tahun, tapi dia selain itu dia mempunyai penyakit lain, dia diabetes gitu, karena dia diabetes gitu. Ternyata dia nggak schaffen gitu ya, satu hari di tempat kami, dan malamnya bener-bener darurat banget, gawat darurat gitu. Terus kita langsung kirim dia ke isolasi, ke intensive station, dan di situ dia meninggal. Jadi itu aku sakit banget, pokoknya tuh sedih banget, kasihan gitu ya. Terus kita juga udah sering dapat pasien dari rumah sakit lain yang belum lama, maksudnya 30 menit, itu juga nggak ada 30 menit baru transport datang, masuk ke kamar, kita langsung nanganin segala macem, 30 menit kemudian dia sudah tidak ada. Itu rasanya sakit banget gitu ya Allah, apalagi kita sendiri aja sakit, apalagi keluarganya ya. Mereka tidak bisa menjenguk, mereka tidak bisa melihat, terakhir kali juga mereka tidak bisa melihat keluarganya karena mayat atau orang yang terkena virus corona ini semuanya harus dibungkus plastik dan harus bener-bener rapat gitu. Di rumah sakit tempat kami, kita tidak emang forgotten gitu ya, nggak ada orang menjenguk atau keluarga pasien yang datang, telepon itu tidak bisa, udah ditutup komplit, udah bener-bener di lockdown gitu di tempat stasiun aku itu. Jadi orang yang biasanya lewat untuk ke intensive station itu udah tidak bisa. Jadi kalau kita mau masuk, kita harus ngasih tahu pakai Ausweis, pakai kartu gitu bahwa kita itu pegawai di sini. Tapi selain itu tidak bisa. Dan kalau ada pasien yang semuanya kayak butuh butuh baju baru atau maunya butuh baju ganti gitu ya, atau apa lainnya dari rumah, jadi si keluarga itu datang di bawah, dan nanti dari kita
nanti dari kita turun ke bawah dan ngambil barang itu. Nah, berapa kolega yang ada di ruang isolasi tersebut. Setiap hari kita ada di ruang isolasi itu kurang lebih 5 orang. Jadi itu semuanya sudah profesional semuanya, 5 orang itu. Dan yang di luar itu ada 2 orang. Contohnya kalau kita perlu apa, kita bilang ke mereka kita butuh ini, jadi dia ngasih gitu. Jadi kalau kita udah di dalam itu kita tidak boleh sama sekali keluar. Jadi harus semuanya ganti, harus dilepas. Jadi setiap hari seperti itu. Pagi kita disnya pagi, siang dan malam. Jadi untuk pasien, obat yang kita berikan untuk pasien itu adalah obat yang standarnya, karena memang untuk positif COVID-19 ini belum ada obatnya. Jadi kita kasih obat standar aja seperti yang pasien biasa minum, karena biasanya kan pasien yang sudah ada penyakit apa gitu, atau di sini kebanyakan pasien itu sudah minum obat dari rumahnya, udah teratur minum obat sendiri gitu. Jadi tempat aku kita ngasih obat seperti yang dia minum setiap hari. Dan juga untuk menurunkan demam, untuk menurunkan tensi, dan juga oksigen terutama. Selain itu juga kita selalu cek urin untuk pasien. Setiap pagi pasien dikasih masker untuk dipakai. Jadi setiap pasien juga memakai masker yang biasa. Itu untuk melindungi kita, si pegawai medis, biar kalau pasien batuk atau bersin itu nggak mencurat kemana-mana gitu ya. Karena kan yang membuat, karena kan penularan COVID-19 ini dari cairan-cairan yang keluar dari si penderita. Untuk pegawai medis, setelah kita selesai tugas, kita seperti biasa pulang ke rumah masing-masing. Karena di sini beda ya sama di Indonesia. Di karantina, si pegawai medis di karantina dan mereka satu ruangan dan masih tetap di situ, nggak boleh pulang gitu. Sebenarnya sama saja di sini juga. Tapi karena orang Jerman kebanyakan sudah tidak tinggal dengan orang tuanya dan sudah tinggal di apartemen sendiri gitu. Jadi setelah tugas itu dia pulang seperti biasa gitu. Cuman kita mengurangi kontak dengan teman-teman, dengan orang-orang sekitarnya. Sejak aku ditugaskan untuk menangani pasien positif corona ini, aku menghindari juga bertemu dengan teman-teman. Sebenarnya aku kangen banget pengen ketemu sama mereka, kangen masak-masak bareng sama mereka, dan juga kangen jalan-jalan. Itu yang aku kangen. Dan juga arisan, biasanya kan kita sebulan sekali ketemu untuk arisan gitu. Dan saat ini semuanya sudah ditiadakan. Jadi itu tuh yang ngangenin banget gitu ya. Apalagi di Jerman saat ini sudah memasuki musim summer, musim panas. Jadi sesuatu yang biasa kita lakukan kayak grill dan bakar-bakaran gitu ya. Itu tuh saat ini kita tidak bisa melakukannya. Aku masih tetap bisa keluar gitu ya untuk belanja, sekedar belanja atau ke dokter aku bisa keluar karena emang aku masih negatif gitu ya, kecuali aku positif baru tidak bisa keluar. Seperti apa jadwal kerja kita? Jadi jadwal kerja kita itu masih seperti biasa, ada yang 7 hari langsung, ada juga yang 4 hari, dan ada juga yang 3 hari, nanti 3 hari libur, nanti atau 4 hari libur, seperti itu. Jadi kita nggak ada yang namanya 14 hari langsung kerja, dulu itu tidak ada. Emang tidak diperbolehkan di sini. Apalagi menangani virus corona gitu, itu tuh dampaknya nanti ke tubuh kita gitu. Nanti imun sistem kita lemah, jadi kita kecapean contohnya, atau kurang tidur, atau karena di dalam APD itu kan panas banget rasanya. Jadi kalau 14 hari selama 8 jam dipakai baju itu tuh tubuh kita lemah nantinya. Makanya di Jerman itu tidak diperbolehkan. Soalnya itu tuh anstrengend banget dan itu tuh sangat bahaya untuk tubuh kita. Apa saja yang dikasih pihak rumah sakit untuk kita petugas medis yang menangani pasien corona. Jadi dari rumah sakit sendiri kita dikasih setiap hari dikasih buah-buahan, dikasih coklat, dikasih roti, selalu satu box kita
kita setiap hari dikasih sama mereka. Dan juga minum kayak jus kayak gitu ya, kita selalu dikasih setiap paginya. Dan untuk apa mungkin menyumbang ya, jadi kayak firma, kayak perusahaan-perusahaan terbesar seperti Nestle kayak gitu, mereka juga menyumbang untuk kita. Jadi kita dikasih coklat, dikasih kekse kayak gitu ya, kayak snack-snack gitu. Ya, bagaimana reaksi orang tuaku setelah mereka tahu aku di sini menangani pasien positif corona. Jadi waktu aku bilang ke ibuku kalau aku di sini menangani pasien positif corona, dan aku kirim foto aku di mana aku itu sudah memakai baju APD, dan seketika itu ibu telepon aku dan dia nangis sedih. Dan naturally dia juga berdoa untuk aku, semoga aku baik-baik saja, sehat terus, dan juga selalu kuat gitu ya. Sedih banget, ibuku khawatir. Kenapa aku kirim foto itu ke orang tuaku, karena doa mereka itu sangat berharga gitu ya. Jadi aku minta doa kedua orang tuaku biar aku selalu diberi kesehatan dan juga kesabaran untuk menjalani semua ini. Setiap hari ibu aku telepon, dan aku juga usahakan kalau ada waktu aku telepon beliau biar dia tahu keadaan aku di sini seperti apa. Dan pas waktu ibuku telepon, ibuku denger suara aku aja itu udah seneng banget katanya. Walaupun kita tidak bisa melihat gitu, emang nggak di Jerman aja ya, di Indonesia juga saat ini lagi kritis banget gitu. Jadi ya sedih, dan sedangkan aku tidak bisa pulang ke Indonesia. Jadi ibuku, orang tuaku itu khawatirnya berkali-kali lipat gitu. Tapi dengan doa beliau, doa teman-teman semua, aku yakin pandemi ini akan berakhir secepatnya. Terima kasih sudah menonton videoku. Semoga aku dan kita semua bisa kembali di kehidupan normal seperti semula. Dan semoga pandemi ini cepat selesai. Dan buat teman-teman yang terinfeksi, kolega, masyarakat Indonesia di sana, semoga tetap kuat dan sabar, dan semoga cepat diberi kesembuhan. Terima kasih. Assalamualaikum dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.